Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Hal-hal yang mendasar yang perlu antum atau kita butuhkan agar kita bisa menerapkan pola hidup sehat sekaligus sejahtera bersama HPA Internasional. Baik, ada satu buku, The Miracle of Enzim, ya, tulisan Hiromishima. Jadi kalau antum ada waktu, ada kelebihan rezeki, silakan saja dibeli buku ini. Murah kok, selalu harganya, tapi bermanfaat sekali ya. Buku ini mengetengahkan tentang keajaiban enzim. Jadi tubuh kita itu sehat dan sakitnya itu bergantung kepada banyaknya enzim di dalam tubuh kita dan seberapa jauh kita mampu mengaktifkan, mengefektifkan, dan menjaga enzim itu agar tidak punah. Ada begitu banyak macam enzim, yang tiap enzim itu memiliki satu fungsi tertentu. Jadi khusus memang tidak sama satu sama lainnya. Sekitar 5.000 lebih kata Hiromishima enzim di dalam tubuh. Ya, tetapi dari itu semuanya ada beberapa enzim pangkal, ya seperti enzim laktosa dan sebagainya, itu enzim pangkal, enzim pokok, enzim yang memiliki garis besar dan tidak dapat diperbarui. Tetapi enzim ini bisa diberikan makanan untuk menghasilkan enzim-enzim turunannya. Dengan demikian, maka tubuh itu tidak akan mengalami masalah. Tetapi ketika tubuh itu mulai kekurangan enzim, segala macam penyakit itu akan mungkin sangat terjadi sehingga mengakibatkan tubuh mengalami kerusakan atau penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang susah disembuhkan. Nah, enzim itu apa saja kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa menghancurkan enzim di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah stres. Dan ini jamak ya, setiap diri kita pasti mengalaminya ya, terutama tantangan hidup yang begitu besar ya, stres. Di mana beban pikiran terlalu berat itu akan menyebabkan enzim tubuh kita makin habis. Jadi ketika kita mendapatkan stres, banyak hormon kortisol dalam tubuh kita, kemudian banyak ketidakstabilan mekanisme kerja tubuh, kemudian terjadi oksidasi di dalam tubuh itu sendiri. Maka enzim akan dikeluarkan ke tempat-tempat yang mengalami kerusakan untuk menghambat supaya tidak berlaku atau menghindarkan terjadinya kerusakan. Ya, dan enzim itu berarti habis. Nah, gitu terusnya. Nah, Hiromishima mengatakan bahwa ketika enzim tubuh kita itu habis, maka tidak ada jalan lain kecuali kematian. Ya. Dengan kata lain ya, kalau mau cepat mati ya silakan habiskan enzim. Jadi perhatikan hal-hal yang bisa menguras atau mematikan enzim. Satu adalah stres. Yang kedua adalah makanan olahan. Ya, makanan olahan. Jadi makanan olahan itu yang memiliki pengawet, perasa, pewarna, pemantap, itu adalah makanan-makanan yang susah dicerna. Ya, dan makanan ini sudah habis enzimnya. Secara pembuatannya sudah habis enzimnya. Ya, jadi kalau antum makan ayam organik itu masih memungkinkan memiliki enzim daripada antum makan ayam boiler yang memang disuntik dan sebagainya, itu sudah habis enzimnya meskipun mereka hidup. Ya. Oleh karena itulah makanan-makanan yang organik ya, yang dimakan oleh hewan itu enzimnya akan masuk ke dalam dagingnya. Perhatikan, kuda, rusa, makannya apa? Rumput. Itulah sebabnya singa atau harimau ketika mengejar rusa atau kuda pasti yang dimakan pertama kali adalah apa? Perutnya. Kenapa? Karena mencari enzim dari yang dimakan oleh hewan-hewan herbivora ini. Ya. Tapi sebaliknya, mungkin kalau ada itu kuda ya, atau rusa itu rusa anorganik, mungkin harimau sudah nggak mau makan. Dan itu banyak terjadi. Oke lah, saya belum pernah menjumpai masalah kuda atau rusa, tapi yang paling banyak adalah kucing. Betapa hari ini itu kucing itu tidak mau makan ikan. Kenapa? Ikan yang sudah diawetkan, ikan yang sudah macam-macam itu. Bahkan ikan mentah aja kadang-kadang nggak mau. Mengapa? Padahal kucing itu harusnya suka ikan karena ikannya miskin enzim. Jadi makanan-makanan berpengawet yang diolah itu bikin enzim, dan ketika kita makan dia akan menghabiskan banyak enzim.
Ya. Karena dia memiliki daya rusak yang luar biasa. Makanya enzim dikeluarkan untuk mencegah adanya oksidasi atau radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, habis. Jadi pertama stres, dua makanan teroksidasi atau makanan pengawet itu. Yang ketiga adalah makanan yang terlalu panas. Ya, jadi nasi yang dinanakkan berkali-kali atau basi itu ya berkali-kali itu bikin enzim. Indonesia mengatakan bahwa nasi putih itu miskin enzim, maka sebaiknya dihindari. Boleh menggunakan nasi merah, ya, beras merah atau beras hitam itu boleh. Ya, tidak ada larangan. Ya. Yang keempat adalah terlalu banyak makan protein tinggi. Ya, Pak Haji pernah menyampaikan materi tahun lalu itu bahwa gunakanlah konsumsi protein itu 15% saja, baik itu susu maupun protein. Mengapa? Terlalu tinggi makan protein atau susu itu akan menyebabkan tubuh menjadi asam. Itu susu sapi ya. Kalau susu kambing masih alkali, lebih bagus. Ya, akan menjadi tubuh asam. Nah, ketika tubuh itu asam, maka tubuh akan mengeluarkan asam lambung lebih banyak untuk menetralisir asam itu. Ketika ini tidak mampu dijinakkan, tubuh akan membutuhkan kalsium untuk menetralisirnya. Ketika kalsium ini diambil dari mana? Dari tulang belakang kita. Ketika tulang belakang kita sudah defisiensi kalsium, yang tugas kalsium itu adalah memproduksi sel darah merah, yang terjadi apa? Leukemia, kanker darah merah. Ya. Ketika ini juga masih tidak menghasilkan apa-apa, masih belum menghasilkan perbaikan, maka dari otak yang diambil cairannya itu. Jadilah masalah di otak. Ya. Nah, ikhwati fillah, terlalu mengkonsumsi ini, tubuh itu menjadi asam, akibatnya adalah apa? Kalsium tubuh diambili oleh protein tadi akibat pencernaan yang terlalu tinggi protein, enzim akan dikeluarkan, semuanya dikuras agar tubuh itu tidak kehilangan agar tidak terlalu asam, ya, terlalu asam. Maka ini cukup berbahaya. Itu diantara hal-hal yang menguras enzim. Nah, lantas bagaimana solusinya? Solusinya adalah satu, minum air putih ketika kita bangun tidur. Karena air putih itu akan menjaga kehidupan enzim. Tapi tentunya dalam keadaan bukan tidak puasa ya, dalam keadaan berpuasa ya sahur tadi itu mestinya itu kita minum air putih dulu yang banyak, 2 gelas lah. Ya. Yang kedua, perbanyak puasa. Alhamdulillah ini bulan Ramadan itu akan menyebabkan enzim itu bertahan lebih lama, lebih kuat. Ya. Yang ketiga, bahasa Hiramisnya mengosongkan perut ya, supaya nggak terlalu banyak enzim itu digunakan untuk tenaganya untuk menandingi makanan-makanan yang tidak bisa dicerna. Ya, menetralkan makanan yang tidak bisa dicerna. Jadi puasa itu bagus untuk menjaga kehidupan enzim. Yang ketiga, minum madu. Madu itu secara azalinya, secara ciptaannya begitu saja tanpa dicampuri apapun, diminum itu sudah memiliki sekitar 10% enzim. Berarti ada sangat bagus. Setiap hari minum madu. Nah, bagaimana kalau diabetes sih, penderita diabetes? Tidak ada pantangan diabetes itu minum madu. Ya, yang ada pantangannya adalah madunya sudah tidak orisinil lagi, disimpan di kulkas lama, itu akan jadi masalah. Ya, karena ada penggumpalan gula di situ nanti airnya sudah habis. Tapi selama madu itu murni dan masih bisa barusan ya dan masih baik, itu boleh dikonsumsi. Kata itu orang diabetes sih. Karena gulanya gula tunggal, langsung diasimilasi oleh tubuh, nggak ada masalah bagi penderita diabetes. Ya, madu. Kalau takut boleh madu hitam. Minum madu. Yang keempat, makanlah sayuran yang segar dan buah-buahan yang segar. Ya. Terutama yang berwarna hijau, itu kaya enzim. Makanya saya anjurkan spirulina, moringa itu jangan tinggalkan. Ya. Itu spirulina ini makanan yang diakui oleh dunia sebagai 3 besar superfood. Ya, bisa bawa asteroid dan lain sebagainya, itu luar biasa. Sementara moringa itu kurmanya Indonesia. Maksudnya apa? Karena kurma kan tidak tumbuh asli di Indonesia. Kurma itu makanan sangat baik, tapi kan dia di Arab. Kadang-kadang fungsinya itu lebih maksimal memang di daerah asalnya sana. Ingat, kesehatan suatu tempat bergantung kepada tanaman yang di suatu tempat itu. Itu namanya
al-watoniyah yang sering disebutkan Pak Haji. Jawi, jejawi alamiah watoniyah. Ya. Atau bisa jadi kita maknai bahwa suatu penyakit itu di suatu tempat itu ada, maksudnya Allah telah menurunkan obatnya itu adalah di sekitar itu, tanaman-tanaman di sekitar penyakit itu. Dengan kata lain kita bisa menebak banyaknya tanaman apa di situ, biasanya penyakitnya ada di situ. Ya. Nah, kurma itu sehingga apa? Maksimal penggunaannya walaupun dia global itu adalah di Arab. Gitu. Nah, Indonesia tidak punya. Indonesia apa gantinya hampir sepadan menjadi superfood itu, sepadan dengan kurma adalah moringa atau kelor. Ya, maka saya sampaikan kepada antum semuanya gunakan. Saya itu alhamdulillah apa namanya itu nggak let itu, nggak pernah meninggalkan moringa. Jadi kameranya terbalik ya, sehingga terbalik moringa. Ya. Sehingga Pak Ifat yang hijau ini akan memberikan enzim yang berterusan makanan sehingga menghasilkan enzim yang lebih banyak sehingga kita akan terkuras enzim kita. Ya. Yang ketiga adalah makanan-makanan atau minuman apa itu fermentasi. Biasanya bisa digunakan dengan mencampurkan buah dan madu. Ya, Pak Haji resepnya adalah yang kuning dengan madu ditambah dengan agak kemerahan. Jadi beliau biasanya suka pakai nanas, misalkan ya, tambahkan kayu manis, tambahkan madu. Nanasnya misalkan 3 bagian, ya, terus apa tadi itu kayu manis 1 bagian, madu 2 bagian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau nanasnya, kalau madunya itu 2 sendok, ya kayu manisnya 1 sendok, nanasnya sekitar 3 sendok. Kira-kira ukuran seperti itu. Itu dicampur dengan air, dibiarkan selama minimal 2 minggu atau sebaiknya adalah 40 hari. Kemudian ambil airnya saja, minum. Itu adalah makanan yang kaya enzim. Maka beliau punya Royal Enzim, beliau punya produk Sultan Enzim Sultan, ya. Life Enzim 1, 2, 3 dan sebagainya. Fungsinya banyak sekali. Nah, di antara kelebihan enzim itu adalah yang pertama mencegah oksidasi tubuh. Tubuh teroksidasi, radikal bebas. Ya, jadi ketika sel-sel itu mengalami terkena radiasi, dia kemudian mengalami gosong, mutasi dan sebagainya, rawan kanker dan tumor dan sebagainya itu ya. Maka saya anjurkan teman-teman yang mulai ada gejala tumor, gejala kanker, itu sudah ada radikal bebas di dalam tubuhnya. Minum enzim. Kalau di Pak Haji ada itu stage enzim 1, life aid 1 untuk apa, 2 untuk apa, 3 untuk apa, seperti itu. Ada. Tapi kalau nggak ada ya caranya gimana? Ya gitu tadi. Membuat buah, kayu manis dan madu itu diminum ya. Atau kan sayuran hijau tadi, moringa itu ya, dengan madu itu bagus. Ya. Yang kedua, kegunaannya enzim ini adalah apa? Melancarkan pencernaan. Ya. Atau menjaga flora yang baik di dalam usus. Ingat, Sinya berteori bahwa yang namanya sehat itu adalah keseimbangan. Bukan masalah orang nggak boleh kena penyakit. Ya. Jadi bakteri-bakteri baik di dalam usus itu komposisinya ada 20%. Yang buruk juga 20%, seimbang. Nah, 60%-nya apa? Netral. Nah, netral ini kalau kita jaga kondisinya tetap netral, atau kita kasih makanan-makanan baik, ya akan menjadi makanan buat bifidobakter yang baik ini tadi. Sehingga apa? Menghasilkan sistem imun yang baik. Enzimnya berlimpah. Namun ketika makanan-makanan kita makan itu rusak, terkena serangan virus atau bakteri dari luar ya, bakteri-bakteri apa itu buatan ya dari luar, floranya akan menjadi buruk. Nah, ketika flora buruk, yang baik akan kalah, jadilah sakit. Ya. Makanya Hiroshima itu mengatakan mitos minum saat ada sembelit minum apa itu Yakult, maaf ya, nggak boleh sebut merek, minum probiotik apapun mereknya itu tidak dibutuhkan. Mengapa? Karena probiotik buatan ketika ia masuk lambung akan dimatikan oleh asam lambung. Tidak ada gunanya. Hanya sampahnya saja yang masuk ke dalam usus. Tapi yang terbaik adalah apa? Berikan makanan probiotik itu dengan menjaga flora yang baik ini, flora usus yang baik ini dengan apa? Makanan-makanan yang baik, terutama makanan-makanan yang kayak enzim. Ya. Yang kedua, usus itu bisa kita analogikan kayak sampah.
tempat sampah kalau nggak pernah dibuang kan bau, ya kan? Bau, ada belatungnya, ada penyakitnya kan gitu kan. Usus juga seperti itu, sampah, terutama kolon usus besar. Maka kemudian ketika tidak ada enzim, dia tidak akan ada perputaran pembuangannya, susah. Jadi apa? Tubuh akan menjadi sakit. Ya, autointoksikasi dibawa ke seluruh tubuh, tubuh meriang, tubuh kemudian greges, tubuh kemudian ngiru-ngiru, itu karena itu autointoksikasi. Ya. Maka kemudian bagi orang yang susah atau sembelit, ya itu pasti bisa dipastikan ia kekurangan enzim. Ya. Dan imbasnya adalah kemudian yang ketiga, kekurangan enzim itu menyebabkan orang susah tidur. Jadi bagi Anda, bagi kita yang susah tidur 2 jam udah bangun. Kecuali kalau Ramadan ya. Kalau Ramadan memang kita sengaja setting tidur kita itu sedikit. Nah, kita banyak menghidupkan jam Ramadan baik itu dengan sholat maupun tadarus ya, itu biasa. Ya. Maka saya sering katakan Ramadan itu bulan istimewa pengecualian analisis ini. Tetapi pada bulan-bulan normalnya adalah kita susah tidur. Maka sebaiknya tidur lebih awal. Ya. Tapi kalau masih susah tidur itu artinya kita kurang enzim. Ya. Maka yang keempat ya yang terjadi adalah karena racun menyebar ke seluruh tubuh, kulit mulai mengering. Ya. Mulai keriput, bermutu, berwajah mulai tua. Maksudnya wajahnya lebih tua daripada yang seharusnya usianya. Nah, kalau saya berwajah tetap muda, gitu kan, usianya udah tua, tapi tetap muda, gitu kan. Banyak teman-temannya angkatan saya itu sudah mulai rambutnya memutih semuanya, wajahnya sudah keriput, gitu kan. Ketemu saya, antum tetap aja masih muda, nah, alhamdulillah, gitu kan. Ya. Jadi kulitnya keriput. Jadi kalau ada orang itu susah sembuh kena penyakit kulit gatal-gatal gitu kan, susah sembuh, gangreng, susah sembuh. Baik itu karena diabetes maupun karena yang lain, ya itu jelas bahwa itu kurang enzim. Karena memang diabetes itu memang merusak enzim. Bagi Anda yang kulitnya kering, kulitnya mulai rusak, padahal masih cukup muda harusnya ya, itu kekurangan enzim. Nah, ya, kekurangan enzim. Rambut gugur, alergi, asma, kanker, tumor, itu adalah contoh-contoh penyakit-penyakit akibat awalnya adalah kurang enzim. Maka itu Allah, solusi yang terbaik yang pertama adalah tadi, minum air putih, madu, sayur-sayuran hijau atau spirulina moringa itu ya. Terus kemudian fermentasi buah dan madu. Ayo kemudian kita jaga itu enzim ini. Nah, nanti insya Allah di ujung-ujung setelah saya menjelaskan masalah hormon nanti untungnya di mana sehingga antum tidak perlu lagu lagi, insya Allah secara ekonomis akan kembali pada diri antum lagi. Dan saya yakinkan Allah menjaga kesehatan lebih baik daripada ketika kita sakit. Karena apa? Biayanya mahal dan belum tentu pula menyembuhkan. Saya sudah memiliki pengalaman itu dan sudah, sangat-sangat sakit sekali dan boros segalanya. Ya aja kurang lebih maaf saya itu sementara pada sesi kali ini saya mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.